Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ananda Putra dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 3H, Fakultas Syariah dengan NIM 202111295. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja dari saya sendiri dengan judul Pertentangan Antar Dalil. Mari kita langsung saja menuju ke materi. Ta'arud al-adilah. Pengertian menurut Abdul Wahab Khalaf, secara bahasa ta'arud al-adilah berarti bertentangnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun secara istilah, ta'arud adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Adapun menurut Profesor Haji Amir Syarifuddin, ta'arud memiliki kesamaan dengan arti ta'adul dan takabul. Menurutnya, ta'arud atau perbenturan antar dalil hukum adalah saling berlawanan dua dalil hukum yang salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Menurut bahasa, arud berarti takabul dan tamanu atau bertentangnya dan sulitnya pertemuan. Ulama usul fikih mengartikan ta'arud ini sebagai dalil yang masing-masing menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap suatu kejadian yang menyalahi hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Contoh ketika membasuh atau menyapu kedua kaki ketika berwudu. Hal ini terdapat dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dalam satu qiraat dibaca wa arjulakum, sehingga ada ulama yang berpendapat bahwa kaki itu wajib dibasuh ketika berwudu. Namun dalam qiraat lain dibaca wa arjulikum, sehingga ada ulama yang mengatakan bahwa kaki itu cukup disapu saja ketika berwudu. Macam-macam ta'arud al-adilah dan pendapat beberapa ulama. Dalil nakli dan dalil akhli. Perbenturan dalil itu mencakup dalil nakli yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis, dan dalil akhli yang ditetapkan dengan akal seperti qiyas. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah perbenturan antara dua dalil yang qat'i, yaitu pendapat ulama yang memungkinkan bertemunya dua dalil qat'i yang saling berbenturan. Masing-masing dalil tersebut dipegang oleh ulama yang memandangnya sebagai dalil qat'i. Perbedaan pendapat pun terjadi mengenai masalah perbenturan dua dalil yang bersifat zoni, yaitu mengenai sebagian ulama menolak terjadinya pertentangan antara dua dalil yang zoni, sebagaimana tidak bolehnya perbenturan dua dalil yang qat'i. Definisi tarjih. Pengertian secara bahasa tarjih artinya menguatkan. Muhammad Jawad Makniyah mengartikan tarjih dengan menjadikan sesuatu lebih kuat. Muhammad Al-Jurjani mendefinisikan tarjih secara bahasa sebagai pekerjaan menetapkan salah satu dari dua dalil yang tingkatannya lebih kuat dari yang lainnya. Secara terminologis, Romli S.A. memberikan definisi tarjih secara substansial. Beliau mengatakan bahwa tarjih adalah memilih dan mengamalkan dalil atau alasan terkuat di antara dalil-dalil yang tampak berlawanan. Amir Syarifuddin menyebutkan sedikitnya ada 3 buah hakikat tarjih sekaligus merupakan persyaratan bagi tarjih, yaitu dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Dua dalil tersebut sama-sama pantas memberikan petunjuk kepada yang dimaksud. Ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu dalil tersebut dan meninggal. Definisi nasak. Pengertian secara etimologis ada beberapa makna nasak, diantaranya tabdil mengganti, ar-rafa penghapusan, al-izilah menghilangkan, al-ibtal pembatalan, atau an-nakhl memindahkan. Sementara menurut istilah ada beberapa pendapat ulama, diantara Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa naskah adalah pembatalan pengumuman hukum syarat dengan suatu ketentuan dalil yang datang kemudian. Nasak hukumnya saja, bacaan tetap ada. Contoh sanksi terhadap pezina pada mulanya adalah dikurung di rumah sampai mati. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 15. Nasak bacaannya saja, hukumnya masih berlaku. Nasak bacaannya dan hukum sekaligus. Contoh bentuk nasak, hukum dan tilawah yang berlaku dalam syariat Islam, umpamanya apa yang diriwayatkan dalam suatu periwayatan dari Aisyah radhiyallahu. Konsep pertentangan antar dalil. Menurut bahasa Arab, pertentangan atau kontradiksi disebut juga ta'arud, berarti ketidakpaduan satu dengan yang lainnya, atau ketidakcocokan satu dengan yang lainnya. Hal ini berarti secara etimologi, berarti satu dalil
menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lain Az-Zulaili. Menurut terminologi pakar usul fikih, ta'arud mempunyai beberapa pengertian. Asy-Syuwakani dalam karya monumentalnya Irsyad al-Fuhul menjelaskan berarti salah satu dari dua dalil menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan dalil yang lain menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Sementara Al-Quldari menjelaskan ta'arud ialah bila maksud suatu dalil bertentangan dengan maksud dalil lain. Contoh, ada dua ayat dalam Al-Quran yang secara zahir menampak berlawanan. Salah satu ayat yang dimaksud menjadikan iddah wanita yang ditinggal mati adalah 4. Hukum ta'arud atau cara mengatasi ta'arud. Metode Hanafiyah dalam memecahkan ta'arud. Menurut Hanafiyah, ta'arud mungkin terjadi di antara dalil-dalil syar'i ataupun di antara dalil-dalil lain yang tidak syar'i. Nasak, contoh terjadinya pertentangan antara ayat dengan ayat adalah ayat tentang iddah wafat dengan ayat tentang iddah hamil. Tarjih, kalangan Hanafiyah lebih mendahulukan metode tarjih daripada al-jam'u, kompromi, karena mendahulukan yang rajih kuat dan mengalahkan marjuh lemah adalah logis. Sebagaimana dilakukan Abu Hanifah, ia lebih mendahulukan hadis yang berbunyi bersucilah kalian dari air kencing daripada hadis yang menjelaskan tentang penduduk Urainah yang meminum air kencing unta. Al-jam'u taufik, metode kompromi. Metode Syafiyah, kompromi antar dalil kontradiktif dengan cara yang bisa diterima, mentarjih di antara dua dalil, menasak salah satu dalil, menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Pertentangan dua qiyas. Al-Quldari menjelaskan bahwa apabila dua qiyas bertentangan dan tidak ada penguat bagi salah satu dari keduanya, maka mujtahid mengamalkan dengan apa yang disaksikan oleh hatinya. Setelah melakukan penyelidikan, ada kalanya dua qiyas bertentangan dalam tempatnya, maka penjangkauannya dengan asal mewajibkan hukum di dalamnya, dan penjangkauannya dengan asal kedua mewajibkan hukum lain di dalamnya. Al-Barzanji menerangkan apabila salah satu dari dua qiyas itu menjadi kuat dengan salah satu penguat qiyas, wajiblah pengamalan dengannya. Dan apabila tidak terdapat penguat, Asy-Syafi'i menjelaskan mujtahid bisa memilih dan berfatwa dengan pendapat mana antara kedua pendapat yang dikehendaki, karena tidak ada artinya membatalkan keduanya, sebab itu merupakan ketiadaan hukum dalam peristiwa itu, dan tidak ada artinya mengamalkan salah satu dari keduanya yang ditentukan tanpa penguat, karena hal itu adalah semena-mena. Pertentangan dalil antar am. Al-Hafnawi menjelaskan mengkompromikan antara dua am dengan membagi macamnya, antara dua dalil mutlak dengan membatasi, antara dua kekhususan dengan membatasi atau memahamkan salah satu dengan cara majas, dan antara am dengan kas dengan taksis am. Apabila dalam pertentangan itu tidak ditemukan suatu murajih yang mengunggulkan, maka kedua nas itu harus dikompromikan seperti penjelasan yang lalu. Contoh aplikasi pertentangan dalil. Menurut Abu Hanifah, dalil yang satu harus ditaksis dengan dalil yang lainnya. Sebagai contoh, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka daerahlah mereka menuduh itu 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur. Dalam usul tasriyah dan usul lugawiyah. Kaidah usul tasriyah. Kaidah tasriyah adalah kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara dalam menetapkan hukum. Kaidah itu dipetik setelah melalui penelitian terhadap hukum-hukum syariat beserta hikmahnya, ilat berserta sebab-sebab disyariatkan suatu hukum, dan prinsip berserta jiwa atau hakikat syariat itu sendiri. Kaidah-kaidah itu dirumuskan untuk diketahui dan dipedomani oleh siapa saja yang bermaksud untuk menafsirkan nas-nas tarsyi. Hukum itu bisa berubah dengan berubahnya zaman, tempat, dan situasi. Kaidah usul lugawiyah. Kaidah lugawiyah adalah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lazim digunakan oleh bangsa Arab itu, baik yang terdapat dalam ungkapan sastra seperti syair, prosa, dan lain sebagainya. Demikian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.